Di atas. Supratman. Kesempatan apa realisasinya? Jaminannya apa, Pak? Ini responnya nih. Bukan saya sendiri nih. Loh, Pak, saya tuh ngomong sama Bapak karena Bapak menteri, Pak. Iya, walaupun menteri, tapi kan ada keterbatasan kewenangan. Sekarang tujuan saya pasti akan sampaikan semua tuntunan kawan-kawan semua. Bapak, izin. Percaya. Ini bangsa ini sangat ahistoris, Pak. Adanya partai banyak itu perjuangan mahasiswa yang berdarah-darah. Jadi kita multi partai. Harus ingat, mereka mengkhianati hari ini. Hari ini terjadinya partai bisa bersekongkol di dalam, elit-elit di dalam itu, dan Bapak salah satunya. Lihat aja, 1 bulan, 3 undang-undang, hebat banget Republik ini, Pak. Dan antara BUMN semua. Apa kita harus percaya omongan Bapak? Ketika dia respon kritikan kampungan, dasmu. Apa yang direspon? Itu gimana, Pak? Itu di luar Bapak ya. Mereka Ini loh problemnya, Pak. Problemnya adalah Saya bicara soal substansi. dulu jangan orde baru kita 4 partai. Saya Rusia 4 partai. Pokoknya prinsipnya, semua saya sudah dengar tuntutan kawan-kawan. Ya. Tugas saya sekarang untuk menyampaikan, dan nanti akan saya datang temui kembali untuk menyampaikan. Bapak. Jaminannya, Pak. Tunggu saya ketemu dulu. Oke. Bapak nih ketemu, sore Iya, kami Pak. masih di sini nih, kami tungguin. Setelah saya ketemu, Pak, kan kita udah capek Pak ya dikasih omong kosong Pak. Kita butuh jaminan Pak. Karena Iya. kalau misalkan cuman iya kita akan sampaikan, Muldoko ngomong gitu Pak di KSP nggak ada disampaikan. ngomongin HAM, kan Iya. kalau itu kan beda-beda. Oh bukan, maksud saya gini Pak, maksud Bapak izin Bapak Supratman ya. Mungkin Bapak dan Bapak dan Pak Muldoko beda Pak, tapi sifatnya semuanya sama Pak, normatif. Pak, kami adalah mahasiswa, kami adalah golongan intelek. Kami mengacu pada apa yang sudah pernah kami alami, apa yang terjadi di publik. Nyatanya seperti itu, bukan kami menyamakan Bapak dengan Pak Muldoko, tapi nyatanya memang sama saja. Nggak beda. Apa Pak yang bedain Bapak sama Muldoko sama Pak Prabowo sama Pak Gibran? Nggak ada Pak. Substansinya adalah sekarang kayak gini. Pokoknya sekarang tuntutannya, Oke, tuntutan saya saya, ngerti kan? tuntutan kita adalah batalkan total. Lah, clear satu ya. Nah, sekarang Bapak kan mau rapat di dalam. Oke. Tolong saya minta konsultasinya Bapak panggil keluar Bapak Menteri dan Bapak jadi di atas parlemen Pak. Ya, nanti pokoknya nanti saya semua saya Terus saya sampaikan. sampaikan bahwa kalau misalkan tidak ada respon dari Kami penolakan tunggu sini sampai malam kami akan Pak. Bapak nggak akan bisa pulang Pak. Bapak nggak akan bisa pulang. Saya pastikan Pak, Bapak nggak akan bisa pulang dan Bapak bakal nginep Pak di gedung Senayan ini. Biarin aja. Guna Bapak. Kami tidak akan mati, Pak. Oke? ya. Semua. Ya. Jaminan Bapak apa? Jaminan apa, Bapak, dulu? Kan Bapak nyampein apa? Nggak bisa. Berapa lama, Pak? Hasilnya, apapun hasilnya saya akan datang sampaikan apa adanya. Ya. Itu kapan Bapak nyampein? Kapan hari ini? Kalau mereka ada di dalam semua, saya akan datang sampaikan secepatnya apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan. Berapa lama, Pak? Junior saya bisa jawab pertanyaan itu, Pak. Saya belum aja ketemu sekarang minta waktunya berapa lama. Pokoknya secepatnya. Ya. Oke ya. Ntar dulu, Pak. Yang sudah-sudah, Pak. Yang sudah-sudah, Pak. Jangan bicara. Sejam sehari. konferensi pers soal bagaimana Bapak menanggapi Bapak ikut apa ya konferensi pers Pak ya? tujuan dan Oh ya, Mbak Vita. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu dalam situasi politik saat ini teman-teman, perlunya ketegasan pemerintah, perlunya kepedulian pemerintah, karena negara ini makin memanas. Dan dalam situasi politik saat ini adanya kepentingan-kepentingan, perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini. Tentu mahasiswa saat ini turun ke jalan. Ini masih di bulan Ramadan. Kalau sempat tidak di bulan Ramadan, tentu banyaknya masyarakat akan turun ke jalan. Tentu kita memberikan apresiasi terhadap menteri yang sudah mengobrol terhadap mahasiswa. Dan mahasiswa tersebut masih menuntut untuk keadilan-keadilan, bukan hanya omong doang. Dan perdebatan tersebut juga kita bisa dengarkan beberapa poin-poin bahwasanya mahasiswa tersebut mengsekat, kami tidak perlu hanya janji-janji, kami aksi, kami hanya pembuktian. Ketika Bapak hanya bisa mengatakan saya nanti sampaikan dan akhirnya tidak tersampaikan, kami tidak akan pulang, kami akan menunggunya teman-teman. Jadi dalam situasi politik ini teman-teman, kita berbagai macam koruptor dan pengoplosan pertama dan bahkan lain-lainnya teman-teman. Jadi masyarakat tidak ada lagi dapat kepedulian, mereka akan lebih fokus terhadap korupsi. Memang perlunya kefokusan teman-teman, tapi ketika korupsi juga merajalela tapi tidak ada penghukuman mati, maka
korupsi akan terjadi di mana-mana teman-teman. Jadi menurut saya Pak Presiden Prabowo juga akan lebih tegas dan akan memperketat agar para koruptor ini jerah dan tidak akan melakukan korupsi lagi. Nah teman-teman, di sini kita membacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita. Harusnya mahasiswa pendemo suara RU perampasan aset bagi pelaku korupsi, karena itulah yang sangat bermanfaat bagi rakyat. Rakyat tidak peduli dengan RU TNI, mahasiswa menyuarakan suara rakyat. Rakyat yang mana? Tentu memang perlunya kita mendemo atau menyuarakan soal pemberantasan aset bagi pelaku korupsi. Itu yang paling penting dan paling bermanfaat. Tentu kita bukan hanya menyelepehkan mahasiswa tersebut, kita memberikan apresiasi. Karena mahasiswa, tanpa mahasiswa siapa lagi yang turun ke jalan untuk mendemo dan untuk menuntut dan untuk mengkritik pemerintahan. Tentu inilah yang terjadi dalam situasi ini teman-teman. Setiap ada kepentingan pemerintah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka undang-undang itu dirubah. Apa begini model negara ini rusak? Semoga tetap pemerintah. Mahasiswanya keren, menterinya gentle. Emang begini harus demokrasi berjalan? Hal yang kemungkinan dilakukan sama presiden dan wapres. Bangga dengan mahasiswa yang seperti ini. Bayangkan mereka turun ke jalan, habis tenaga, habis waktu, hanya untuk masyarakat yang hanya bisa menonton dari rumah. Support mahasiswa. Tentu kita akan selalu mendukung mahasiswa dalam ke jalan yang benar untuk menuntut, tetapi kita akan terhalang. Bahkan kita akan terhalang. Apakah pemerintah mendengarkan? Makanya mahasiswa tersebut mengatakan, kapan Bapak akan menyampaikan? Kami hanya bukti pembuktian, bukan hanya omong doang. Itu salah satu sindiran yang sangat pedas. Karena pejabat-pejabat sekarang hanya bisa omong doang, tetapi tidak menyampaikan dan tidak peduli terhadap masyarakat lagi. Hanya kepentingan pribadi. Jadi ketika menjabat, pedulilah masyarakat. Karena ketika kita memilih pemimpin, tentu memilih pemimpin itu yang berani dan dekat terhadap masyarakat, dan kalau bisa ngobrol kepada masyarakat lebih dekat lagi, karena itulah sosok pemimpin. Tetapi ketika dapat jabatan malah duduk di istana ataupun duduk di mana saja atau di kursi DPR, tentu itu bukan sosok pemimpin. Tetapi akhir-akhir ini saya lihat bahwasanya Pak Presiden Prabowo Subianto sangat gentle dan bahkan turun ke jalan dan mendengarkan keluh kesah kebanjiran. Tentu saya memberikan hormat dan saya juga sangat suka. Saya selalu mendukung Pak Prabowo, Presiden Prabowo Subianto dalam pemimpin pada 2024 sampai 2029. Maaf ya, jangan tersinggung. Kenyataannya masih jadi mahasiswa protes keras kayak gini beda lagi kalau jadi bagian dari pemerintahan. Apalagi sudah masuk parlemen. Ya begitulah adik-adik mahasiswa ini. Gak apa-apa, kami masih mendukung kalian kok. Suruh nih, makasih adik-adik udah mewakili isi hati saya. Saya emak-emak ibu rumah tangga, saya selalu kalian. Jawaban Menhumkam untuk meninang bukan mahasiswa aja, udah semua mahasiswa turun ke jalan. Hidup mahasiswa Trisakti. Para mahasiswa sungguh luar biasa, niat dan tindakan Anda yang betul. Peduli memperjuangkan republik ini untuk kepentingan atau kesejahteraan rakyat. Keren mahasiswa tetap berjuang, doa kami warga Rempang yang terjelumi menyertai. Tentu kita juga memberikan dukungan terhadap mahasiswa tersebut ketika masih di jalan yang benar. Mantap para mahasiswa Trisakti. Seperti kata Wijil Tukul, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, maka hanya ada satu kata, lawan. Tentu mahasiswa akan tetap melawan, hanya menunggu jawaban tersebut harus disampaikan dan menunggu hasil. Mahasiswa harus teguh hati, tolak undang-undang TNI. TNI kembali ke barat dan profesional sebagai bentuk cinta pada TNI. Tentu dalam situasi saat ini teman, banyaknya perubahan-perubahan. Jadi kita juga sebagai masyarakat heran, kaget, tiba-tiba berubah. Belum lamanya Pak Prabowo sebagai presiden, sudah banyaknya perubahan-perubahan tentang RRU TNI dan korupsi dan banyaknya teman-teman. Jadi kita sebagai masyarakat heran teman-teman, apakah pemerintah ini peduli terhadap masyarakat
Apakah pejabat-pejabat ini tidak peduli terhadap masyarakat? Tentu kita sebagai masyarakat pun lambat laun ya tidak peduli dengan apa yang terjadi saat ini, teman-teman. Sebagai seorang menteri harus membuat aturan yang berbijak pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan kelompok tertentu. Kalau tidak bisa mundur saja, itu lebih baik menurut kami. Pak Menteri, kalian bisa memberikan ruang dan waktu untuk diskusi dengan mahasiswa. Tentu ada 2 poin, ada 3 maksud. Ya, kita bisa lihat kedekatan mahasiswa terhadap DPR kementerian tersebut. Ada maksud juga, teman-teman. Jadi jangan salah paham. Kalau si menteri cuman bisa sebagai perantaran pesan doang, buat apa loh jadi menteri? Iya, nanti apresiasi kalian saya sampaikan ke DPR, Fred. Anak SMA juga bisa kayak gitu, anti Anda itu menteri. Debat langsung sama mahasiswa di situ. Saat ini juga ketemu hasilnya, bawa ke presiden dan DPR, itu baru lo menteri, ngerti? Ini buktikan kalau mahasiswa bukan mahasiswa seperti yang mereka tundukkan. Semangat adik-adik, pintar dan berani. Dia emak-emak dari jauh buat kalian anak-anak mahasiswa yang bersusah payah membela rakyat dan mencari keadilan. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.